بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah taala dengan izinnya di hari yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Itu semua karena kemurahan Allah taala. Dan kita sebagai hamba Allah tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa. Dan kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam kondisi membawa iman dan Islam. Wahai orang beriman, tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalulah membiasakan perkataan-perkataan yang mulia, perkataan yang benar. Kalau tidak bisa aulia smut maka berdiam dirilah. Dan jika kamu berselisih dalam suatu pendapat maka kembalikanlah dia kepada Al-Quran wa Sunnah. InsyaAllah kamu akan selamat. Karena sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah tempatnya di dalam neraka. Itulah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara yang diketahui oleh kaum muslimin sekalian adalah bahwasanya amal soleh sebanyak apapun, sebanyak apapun amal soleh itu kita kerjakan, sebanyak apapun amal soleh itu kita perjuangkan, sebanyak apapun amal soleh itu kita mengeluarkan biaya untuk mengerjakannya, namun kalau tidak memenuhi 2 syarat maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat terpenting bagi diri kita para jemaah, supaya amal kita ini tidak sia-sia ketika nanti berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dijelaskan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Ia mengatakan bahwasanya amal itu ketika diterima oleh Allah, yang pertama dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus mencocoki atau mengikuti atau mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena setiap kita hidup di muka bumi ini, kita hidup di muka bumi ini, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah ujian untuk bagaimana kita menjaga amal kita ini supaya amal kita ini tidak gugur, supaya amal kita ini tidak rusak. Sampai Allah mengatakan di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah katakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menciptakan mati dan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum, Allah akan menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, di mana di antara kamu amal-amal kamu yang lebih baik, kata Allah. Wallahu wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa lagi maha pengasih. Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Sampai Allah katakan seperti itu dalam surah Al-Mulk, yang menjadikan mati dan hidup adalah Allah untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana suatu amalan jika dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan diterima oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau amalan itu sesuai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kedua syarat ini terpenuhi, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak membutuhkan sekutu baginya. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabarakallahu wa ta'ala ana uqna asyraka 'ala syirki man 'amila amalan asyraka bihi maghiya ghairihi taraktuhu wa syirkahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah, Zat yang maha mandiri, yang tidak membutuhkan sekutu, man amila amalan asraka fihi maghiya ghairihi, kata Rasul, barang siapa yang beramal sebuah amalan menyekutukan aku dalam amalan itu, maka aku taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Artinya apa para jemaah? Di dalam hadis ini menceritakan bagi diri kita, bagi barang siapa seorang muslim ketika beramal ia ingin menggapai pujian makhluk, maka amal itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia beramal para jemaah kalau kita beramal ibadah ini ingin pujian makhluk Allah. Bukankah kita ini hidup di muka bumi ini ingin menggapai pujian Allah Subhanahu wa taala? Kalau pujian makhluk itu hanya berlaku di bumi, sungguh hina manusia yang ketika hidup di dunia ia ingin pujian makhluk. Bukankah pujian Allah itu adalah pujian yang perlu, yang harus tertanam pada diri kita, dan kita ingin mengharap pujian Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita ketahui para jemaah bahwasanya amalan apapun, sebesar apapun amalan itu, jika dikerjakan tidak berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad? Ia mengatakan di dalam kitabnya, laisa sa'nu fil amal wa innama sa'nu fil amal mimma yufsiduna aw yuhbituna. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah, perkara yang penting bukanlah seorang yang beramal, tetapi perkara yang penting adalah bagaimana menjaga amal itu agar amal itu tidak gugur, agar amal itu tidak rusak.
ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya suatu amalan soleh itu apabila diisi dengan riya, apabila diisi ingin pujian makhluk, ingin dipamerkan, ingin diperlihatkan oleh orang lain, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya riya meskipun sedikit ataupun tipis akan menggugurkan amal kita para jemaah. Dan banyak pintu-pintu riya yang tidak terhitung. Tidak ada ya bedanya beramal dipuji 5 orang atau 1000 orang, itu semua sama, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima amalnya. Walaupun ada yang memuji 1 orang atau 1000 orang, itu semua sama di hadapan Allah, karena memang beramal itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus beramal penuh dengan keikhlasan dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beramal ingin mengharap pujian dari makhluk, itu hanya berlaku di muka bumi ini. Maka dari itu para jemaah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Aku liqauli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisadil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua yang hadir di sini. Hendaknya kita ini sebagai seorang Islam harus jujur para jemaah. Karena kita beramal ibadah, mengerjakan amal-amal apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tiada lain adalah untuk mengharap pahala dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus jujur para jemaah, karena banyak sekali umat Islam ini beramal karena ingin dipuji. Akhirnya ketika ia beramal ingin dipuji, apa yang terjadi? Amal-amal yang ia kerjakan terdahulu itu akan gugur dengan tersendirinya, kembali seperti nol kembali. Maka dia akan mengulangi mengerjakan amal-amal itu. Alangkah sedihnya, alangkah sayangnya para jemaah, ketika kita sudah berusia 50 tahun, 40 tahun yang dulunya kita memuji Allah, gara-gara kita mengerjakan amal itu karena ingin pujian makhluk, karena ingin ria, dilihat oleh orang, dipamerkan, karena ingin dipuji. Apalagi sekarang ini banyak sekali umat Islam ketika mengerjakan suatu amalan, melaksanakan ibadah haji, yang ia di situ ingin digelari seorang Pak Haji, atau ingin dihormati oleh masyarakat, ingin diketahui oleh masyarakat, rugi dia biaya, rugi dia tenaga, rugi dia waktu. Gara-gara apa? Karena dia ingin dipuji oleh orang lain ketika ia beramal. Alangkah rendahnya kita ketika kita sebagai seorang muslim, padahal kita sebagai seorang muslim itu beramal ibadah, kita mengharap pujian dari Allah, bukan pujian makhluk. Tetapi gara-gara kita tidak bisa memelihara hati kita, sehingga amal-amal yang kita kerjakan itu gugur semuanya, kembali seperti nol kembali, bahkan dosa yang akan kita dapat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang lebih berbahaya sekedar dari riya, yaitu riya yang bercampur dengan kedustaan. Sampai Fudail bin Iyad mengatakan, aku mendapati orang-orang yang mereka dahulu riya dengan apa yang mereka kerjakan. Kata Fudail bin Iyad, aku mendapati orang-orang yang mereka dahulu riya dengan apa yang mereka kerjakan. Namun aku mendapati orang-orang sekarang ini mereka ria dengan apa yang tidak mereka kerjakan.
Mereka ingin dipuji dengan apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Kalaulah seseorang ingin dipuji dengan apa yang ia lakukan, maka itu riya dan itu berdosa. Apalagi kalau dia ingin dipuji tetapi tidak mengerjakannya, maka itu adalah sifat dari orang-orang munafik dan sifat dari orang-orang Yahudi yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk semua itu ketika kita membuat suatu amalan, mengerjakan suatu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang hormat kepada orang tuanya, apakah seorang suami yang baik untuk istrinya, apakah seorang pelajar yang hebat, apakah dia seorang yang mempunyai harta donatur yang mendonasikan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia itu punya semua para jemaah, lebih baik kita ketika beramal itu lebih baik yang tersembunyi, karena sembunyi itu lebih bisa menjaga, memelihara hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh beramal itu secara terang-terangan, boleh para jemaah, karena di dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 271 Allah katakan, bersedekahlah kamu dengan secara terang-terangan, beramallah kamu, menginfakkanlah hartamu dengan secara terang-terangan. Apalagi ketika kamu beramal dengan secara sembunyi, kamu berikan bantuan kepada para miskin, itu lebih baik bagi kamu, lebih baik bagi kamu. Bukan berarti ketika beramal terang-terangan itu tidak baik, tapi yang sembunyi itu lebih baik, karena itu lebih memelihara hati kamu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, sebagian dosa-dosamu, karena Allah itu Maha Pengampun segala apa yang telah kamu kerjakan. Maka dari itu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dengan kejujuran, dengan keikhlasan yang memang kita disuruh oleh Allah untuk kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku, tanamkan dari diri kita untuk Allah semesta alam, karena memang kita hidup adalah tiada lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma harinal haqqa haqqa warjuna tinaba'ah wa arinal batila batila warjuna tinaba'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.